Hai, halo semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Maura sayang. Oh teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang aturan bagasi pesawat Cathay Pacific yang terbaru ya teman-teman ya. Tentunya yang terbaru banget di tahun 2023 ya teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu sendiri ya, aturan bagasi yang dulu dan sekarang itu sudah jelas berbeda banget ya teman-teman ya. Maka dari itu aku pengen membahasnya gitu loh ya teman-teman ya. Biar teman-teman yang belum tahu itu jadi tahu, barangkali saja ada yang mencari informasi tentang bagasi gitu ya. Jatah bagasinya berapa sih, terus kira-kira harusnya muatnya berapa sih, terus gimana sih gitu cara mengaturnya ya kan. Jadi buat teman-teman semua yang ingin melakukan penerbangan dan masih bingung jatah bagasinya berapanya, kalian boleh simak video aku sampai selesai ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga dong, sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis loh ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya ya, biar teman-teman semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke ya teman-teman, langsung saja ya. Ini tuh kebetulan aku tuh awal tahun 2023 pasnya tepatnya di bulan Januari kemarin aku tuh habis pulang cuti ya. Dan aku juga sudah sering bolak-balik cuti dari Hong Kong ke Indonesia, dari Indonesia ke Hong Kong. Jadi seperti itu loh ya teman-teman. Dan aku di situ tuh sempat kaget dengan jatah bagasinya ya teman-teman ya. Jadi yang bagasi yang dulu, yang pertama cuti dan kedua itu lumayan banyak ya guys ya jatah bagasinya. Ini aku lihatin ya teman-teman ya. Kebetulan ini invoice-nya juga masih ada dan aku masih tersimpan rapih ya teman-teman ya. Pesawatnya aku tuh tetap memakai Cathay Pacific ya terbangnya ya. Jadi yang dari Hong Kong ke Jakarta aku memakai pesawat Cathay Pacific yang CX777. Untuk kembalinya itu yang dari Jakarta ke Hong Kongnya itu aku memakai Cathay Pacific yang CX776. Jadi seperti itu ya. Tiap kali pulang pokoknya aku tuh nggak pernah ganti pesawat. Jadi tetap Cathay Pacific dan jam terbangnya juga sama, bulannya juga sama. Aku tuh nggak pernah yang pulang cuti di bulan lain, pasti Januari. Kenapa harus Januari? Karena aku tuh menunggu anak-anak dan bos aku libur gitu ya. Jadi libur panjang biasanya kan kalau Januari itu kan lebaran Chinese New Year. Jadi aku bisa libur panjang gitu ya, atau pulang ke Indonesia atau pulang cuti. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ini aku liatin ya. Jadi jatah bagasi yang dulu itu Cathay Pacific itu yang dari Hong Kong ke Jakarta aku tuh mendapatkan 35 kilo ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, dan selanjutnya ini aku liatin yang jatah bagasi yang sekarang yang terbaru ya, yang tahun 2023. Soalnya ini masih simpan semua ini ya kertas invoice-nya. Jadi seperti ini tuh masih ada semua kan. Dan untuk harga pesawatnya juga beda ya teman-teman. Dulu itu murah banget aku tuh ya, PP itu cuman $2.580. Ini tuh PP loh ya teman-teman. Dan bagasinya juga dari Hong Kong ke Jakarta itu aku tuh 35, dan yang dari Jakarta ke Hong Kongnya itu 30. Lumayan banyak loh ya. Jadi sangat berbeda banget loh ya teman-teman. Nah ini yang sekarang, yang kemarin ini ya di bulan Januari aku pas pulang cuti itu jatah bagasinya cuman 23 kilo ya teman-teman. Untuk harga tiket pesawatnya itu sangat mahal sekali. Kalau yang sekarang ya, aku tuh kemarin 6.500-an ya, jadi kurang lebihnya 6.500-an. Pokoknya sangat mahal sekali dan berbeda banget dengan yang dulu. Untuk jatah hand carry-nya itu tetap sama ya, 7 kilo yang gak ada beda. Jadi yang aku tahu sih semua maskapai memang 7 kilo ya teman-teman. Tapi walaupun misalkan kita itu dapat jatah bagasinya 23, itu yang pengalaman pribadi aku sendiri dan yang aku tahu sih boleh dilebihin sedikit ya teman-teman. Nggak apa-apa, nggak pas 23 juga, misalkan 24 atau 25 atau 26 gitu ya. Jadi kalau lebihnya cuma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu masih bisa dimaklumi dan tidak harus membayar. Jadi pasti lolos ya, apalagi yang pulang cuti. Jadi petugasnya ini mengerti ya, karena mereka juga tahu ya kita itu seorang PMI, dan mereka juga paham kalau pulang cuti itu biasanya kita memang kalau pulang dari Hong Kong ke Indonesia itu bawaannya sangat banyak sekali, beda dengan
kalau mau balik ke Hong Kong ya, dari Indonesia ke Hong Kong itu nggak nyampe jatah di bagasi gitu timbangannya. Jadi mereka biasanya lebih paham gitu ya, dilolosin gitu ya teman-teman, maksudnya seperti itu ya. Dan aku setiap pulang juga seperti itu, selalu dilebihin 2-3 kilo untuk bagasi, dan alhamdulillah selalu lolos. Dan untuk hand carry aku juga selalu lebihin ya timbangannya, jadi nggak pas 7 kilo itu sebetulnya nggak apa-apa. Aku selalu bawa tas gendong 1, tas tenteng 2 kalau pulang itu ya. Jadi bawaannya memang sangat banyak, itu nggak apa-apa loh ya teman-teman, aku tuh selalu lolos. Jadi kalau pulang aku tuh selalu bawa banyak barang bawaan atau oleh-oleh. Jadi kalau misalkan jatah bagasinya cuma 23 kilo, itu kalian hanya diperbolehkan membawa koper yang masuk ke bagasi itu cuma 1 ya teman-teman. Jadi nggak boleh 2, 1 aja. Aku juga kemarin 1 ya. Kalau yang dulu aku tuh yang jatahnya 35 itu boleh 2 ya. Jadi dulu aku tuh bawanya 2 koper ya, yang 1 besar, yang 1 kecil, itu karena jatah bagasinya 35. Tapi karena yang kemarin itu 23, jadi aku cuman bagasinya 1 koper saja, tapi beratnya 26 kilo. Jadi seperti itu. Tapi aman ya teman-teman ya, tidak membayar. Dan yang aku tahu sih sekarang itu KTP Civic itu lebih lebih sedikit ya jatah bagasinya gitu ya teman-teman ya. Dan untuk yang misalkan dapat jatah bagasinya 40 atau 45 dan seterusnya, itu lebih baik dibagi 2 ya teman-teman ya, jangan 1. Selain untuk meringankan yang kayak di gotongnya, juga diangkatnya itu lebih enteng, jadi memudahkan kita juga gitu loh ya, nggak capek gitu atau nggak berat. Kalau misalkan dapat 40 kilo gitu ya jatah bagasinya, terus kalian dijadiin 1, itu kasihan kitanya juga gitu loh ya, bawanya kan berat gitu. Kalau dibagi 2 setidaknya kan mending ya. Misalkan kalau yang 40 itu kalian gini ya, yang 1 berapa kilo gitu yang besar, terus yang kecilnya berapa kilo, jadi diatur-atur saja ya biar pas gitu ya teman-teman ya. Soalnya ada juga kemarin itu yang nanya sama aku ya, dia itu pulangnya itu sama suaminya gitu, misalkan suami istri atau pulangnya bareng sama keluarga gitu ya. Saran dari aku sih bagasinya dipisah-pisah saja, nggak usah disatuin, jadi lebih enak saja. Enteng juga dan nggak berat dan nggak repot gitu loh ya. Jadi enakan 1 orang 1 bagasi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dijadiin 1 memang bisa sih, cuman lebih berat gitu loh ya membawanya gitu. Jadi lebih enak aja sih lah kalau misalkan bawa masing-masing gitu ya kan. Toh nanti check innya juga kan masing-masing gitu tetap ya. Maksudnya itu tetap berantrian gitu. Misalkan yang suaminya di depan, kitanya di belakang, atau istri dulu atau suami dulu gitu kan. Jadi lebih memudahkan kita saja ya teman-teman ya, saran dari aku seperti itu ya. Jadi kalau misalkan jatah bagasinya banyak, dengan dibagi 2 ya, jadi lebih enak saja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk jatah bagasi pesawat KTP Civic yang sekarang itu memang lebih sedikit dibanding yang dulu ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa kembali normal seperti dulu ya, jatah bagasinya lebih banyak kayak dulu. Aku tuh ini tiket pesawatnya murah banget dulu itu, yang nggak nyampe $3.000 pulang balik lo ya, PP lo ya teman-teman. Tapi jatah bagasinya Masya Allah seambruk-ambruk banyak sekali gitu ya kan, beda jauh banget loh. 35 kilo dulu tuh ya, sekarang cuma 23 kilo. Beda berapa kilo coba guys, bedanya sangat banyak banget ya kan. Dan ini sangat disayangkan sekali menurut aku, harganya juga sekarang lebih mahal tapi bagasinya sedikit. Kalau dulu harga tiket pesawatnya murah tapi jatah bagasinya banyak. Dan saran dari aku ya, kalau misalkan bagasi kalian kelebihan itu jangan dibuang dulu ya. Pokoknya kalian lihat deh aku yang sebelumnya gimana tips dan triknya ya teman-teman. Pokoknya kalian nggak usah takut dulu dan jangan dibuang dulu ya. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Terima kasih and bye bye. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tentunya untuk semua maskapai itu nggak beda jauh ya. Misalkan kalian itu pesawatnya KTP Civic, Garuda, atau Singapore Airlines, atau maskapai-maskapai lainnya, biasanya sih seperti itu. Kalau misalkan jatahnya 23 atau berapa gitu, boleh dilebihin sedikit ya teman-teman ya. Tapi kalau lebihannya banyak memang harus
bayar ya teman-teman ya, karena memang peraturannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nemuin petugasnya yang baik hati, itu kalau lebih itu tidak harus membayar ya. Misalkan 1 kilo, 2 kilo atau 3 kilo itu nggak akan membayar ya teman-teman. Soalnya aku sudah sering sekali pulang balik dari luar negeri ke Indonesia gitu, lolos ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita nemuin petugasnya yang rebel, itu 1 kilo saja itu loh ya guys, harus bayar. Jadi seperti itu ya, tetap tergantung nasib kita masing-masing. Jadi seperti itu ya, semoga saja teman-teman juga bisa ketemu dengan petugasnya yang baik hati ya teman-teman ya, dan jangan rewel, biar kita bisa lolos ya, dan tidak usah membayar. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau misalkan kalian pengen membayar ya, tinggal bayar aja sih ya, jadi nggak usah repot-repot gimana-gimana, karena memang itu sudah peraturannya seperti itu ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga tentunya tahu dong ya. Dan untuk harga per kilonya berapanya, biasanya sih setiap kali mau check in itu ada tuh di depan tuh ya, berapa kilonya gitu, ada tulisannya loh ya teman-temannya. Pokoknya kalian harus teliti aja, dilihat-lihat gitu berapa 1 kilonya. Atau teman-teman juga bisa tanyakan langsung ke petugasnya saat check in ya teman-teman ya. Misalkan sudah check in nih, terus dia bilang ini barangnya over sekian kilo atau lebih sekian kilo ya, teman-teman bisa ditanyakan langsung ke petugas yang 1 kilonya berapa. Jadi seperti itu ya, jadi biar lebih enak saja dan lebih detail dan jelas gitu loh ya teman-teman ya. Dan saran dari aku ya, ini tuh misalkan teman-teman itu booking tiket pesawat nih, alangkah baiknya teman-teman itu di print ya. Ini kayak punya aku nih, di print seperti ini loh ya teman-teman ya. Terus kenapa di print ya, menurut aku sih biar lebih enak saja gitu ya. Di sini tuh karena lengkap ya, jatah bagasinya berapa, hand carry-nya berapa, jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri. Jadi seperti itu ya, banyak manfaatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton ya. Dan bye bye, see you on next video ya. Jika ada pertanyaan seperti biasa ya, kalian boleh komentar di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti akan saya balas satu persatu kalau ada waktu ya teman-teman ya.